Oke, mari kita akan bahas tentang PWK, podcast Warung Kopi dari Has Kreatif yang konsepnya adalah podcast, mungkin talk show yang ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang dia undang. Ini adalah acara atau mungkin program YouTube lah, hitungannya kita bukan program TV. Tapi kita akan coba perbandingkan dengan program TV dengan kasus serupa, biar jadi perbandingan, biar menjadi penggambaran mengenai bagaimana PWK bisa berhasil mengganti hostnya. Menggantinya bukan dalam konteks buruk ya, bukan karena ada masalah atau apa, tapi yang intinya adalah yang sebelumnya kan PWK diisi atau di host oleh, kok di host sih, apa ya istilahnya, di host, dibawakan acaranya oleh Pras Teguh gitu. Sedangkan sekarang Pras Teguh sudah tidak di PWK dan digantikan oleh Gofar Hilman. Dan kenapa ini bisa berhasil? Artinya kalau kita lihat, karena gue coba amati ya, pertama kali diganti oleh Gofar Hilman tuh, gue ngamati dulu tuh, apakah ini akan berubah atau minimal secara pendapatan, bukan pendapatan ya, ya pendapatan juga, tapi secara penonton, jumlah penonton, apakah akan berpengaruh gitu. Dimana ketika digantikan Pras Teguh, apakah jumlah penontonnya akan menyusut gitu. Artinya orang-orang masih tidak bisa move on dengan Pras Teguh dan meninggalkan programnya karena hostnya diganti oleh Gofar Hilman. Makanya gue nyoba untuk ngeliat dulu beberapa bulan biar gue tahu hasilnya, dan kemudian mungkin ini saat yang tepat untuk gue sedikit ngambil kesimpulan dari bagaimana PWK atau Has Kreatif ternyata berhasil menggantikan hostnya Pras Teguh dengan orang lain. Di sini konteksnya adalah Gofar Hilman, dan ternyata berhasil untuk tergantikan, berhasil acaranya bisa gak jalan gitu tanpa Pras Teguh. Yang dimana ini akan menjadi pembahasan hari ini. Kenapa? Karena ini menarik teman-teman. Karena kalau kita lihat di Indonesia tidak banyak situasi di mana atau konteks di mana suatu program yang sudah berdiri, sudah disukai oleh banyak peminatnya, penggemarnya terhadap program tersebut, dan ternyata diganti hostnya karena satu dan lain hal. Tapi banyak situasi di mana ketika programnya diganti ketika hostnya diganti di program tersebut, justru programnya malah flop gitu. Programnya malah berhenti gitu. Programnya gagal mendapatkan respon serupa dari penonton ketika hostnya adalah host yang sebelumnya, ketika cast-nya adalah yang sebelumnya, dan itu terjadi sehingga programnya harus dihentikan. Programnya flop setelah ditinggalkan oleh host atau cast yang sebelumnya. Dan itu banyak terjadi di Indonesia. Sedangkan PWK adalah salah satu contoh yang menarik nih untuk kita bahas kenapa bisa terjadi gitu. Dimana host digantikan, hasilnya berbeda gitu. Karena kalau kita coba obrolin satu-satu ya, misalnya kayak salah satu contohnya kalau kita ngomongin tentang program TV, misalnya ada OVJ, dulu pernah ada OVJ. Ketika digantikan misalnya OVJ itu, kan awal-awal OVJ itu formasinya adalah Andre, Sule, Parto gitu kan, sebagai Dalang, Nunung, Ajis. Mereka berlima, sempat ada Desta juga. Nah ini tuh kombinasi awal-awal gitu hitungannya. Mereka membawa OVJ dalam kesuksesan. Kemudian digantikan cast-castnya karena satu dan lain hal. Yang dimana tadinya Parto dan Aziz juga keluar, semuanya keluar. Parto, Aziz kembali, kemudian ada cast-cast baru, sempat ada Uus misalnya, atau ya Rina Nose, almarhumah Po Alpa gitu, Denny Cagur, dan tiba-tiba ada pesulap gitu yang suka hipnotis gitu. Cast-cast ini menggantikan cast sebelumnya, host-host ini menggantikan host sebelumnya, dan tiba-tiba programnya tidak mendapatkan tanggapan atau minat penonton yang sebesar masa primanya di host-host yang sebelumnya gitu, di cast-cast yang sebelumnya. Sehingga OVJ dinyatakan, banyak orang yang menyatakan bahwa OVJ flop gitu, ditinggalkan oleh masanya dan tidak bertahan terlalu lama juga dengan cast yang barunya gitu. Atau cast yang barunya sering kena hujatan lah gitu. Sering kena hujatan lah pada masanya gitu. Nah itu situasi yang mungkin berbeda nih dengan PWK yang sekarang gitu. Selain itu misalnya kita bisa lihat Extravaganza misalnya dulu gitu. Sebelum eranya OVJ mungkin Extravaganza juga sempat cast-castnya ada cast yang dipuja-puji, kemudian ganti cast, mengalami goncangan dan akhirnya flop gitu. Jadi acap kali yang terjadi di Indonesia adalah program atau acara itu seringkali diikat erat gitu dengan para pengisi acaranya, dengan hostnya, dengan castnya gitu. Ketika acaranya diganti hostnya, justru yang terjadi adalah flop, berantakan gitu, gagal regenerasi gitu.
gagal menggantikan pengisi acaranya dan membuat acaranya tetap sukses gitu. Jarang yang seperti itu terjadi di Indonesia. Sering kalinya di Indonesia adalah kayak misalnya Tonight Show, ya Tonight Show lekat dan erat dengan Vincent Desta. Saya yakin kalau Tonight Show dipaksain diganti hostnya misalnya, kalau nggak betul-betul berhasil nemuin pengganti yang cocok, atau bahkan penonton Indonesia belum juga ngerasa cocok gitu, nantinya akan ada pertentangan gitu, dan akhirnya flop juga gitu. Banyak situasi yang lebih mirip seperti itu gitu. Ketika cast-nya diganti, yang terjadi adalah flop dan gagal gitu. Tapi PWK menghadirkan hal yang berbeda gitu. PWK ketika diganti oleh Gofar Hilman, kalau dilihat sekarang views-nya nggak terlalu beda jauh dengan Pras Teguh, bahkan hitungannya masih ada yang di atas 1 juta views gitu. Sama sih kalau dilihat secara umum sih, gue lihat-lihat secara jumlah penonton nggak jauh berbeda gitu. Mungkin kita bisa perdebatkan, oh karena PWK konsepnya talk show gitu kan. Tapi kan talk show, podcast, kalau digantinya tidak dengan orang yang tepat, ini jangan-jangan bisa penerimanya bisa berbeda gitu. Makanya gue pikir-pikir lagi, kalau misalnya Pras Teguh digantikannya sama siapa gitu yang tidak cocok misalnya, yang nggak punya ruh yang sama, yang tidak punya kemiripan dengan Pras Teguh, mungkin akan penerimaannya tidak sebesar Gofar Hilman misalnya gitu. Misalnya taruh Aldi Taher di situ. Misalnya gitu kan tidak mungkin penerimaannya sama misalnya gitu, atau dikasih di situ nama random kayak Ruben Onsu, padahal Ruben Onsu mungkin lebih besar dari Pras Teguh, tapi mungkin kalau tidak sama secara secara beberapa hal, yang dimana ini nanti ada poin di nantinya gitu, sehingga itu jadi flop lagi gitu. Walaupun Ruben Onsu namanya lebih besar misalnya dengan Pras Teguh, tapi nama besar tidak serta-merta akan jadi langsung bagus gitu. Karena ini formulanya yang mungkin kita bisa bedah di PWK. Menurut saya yang terjadi adalah ketika cast atau host diganti, yang membuat program bisa bertahan dan berjalan lagi dengan host dan cast yang baru adalah ketika program atau rumah produksi berhasil menemukan host atau orang yang menggantikan host cast sebelumnya, itu adalah orang-orang yang memiliki beberapa kriteria yang mirip dengan host sebelumnya. Nggak sama persis presisinya misalnya, tapi tetap ada hal-hal yang mirip dari keduanya gitu, dari dua yang sedang dibandingkan ini misalnya gitu. Dalam konteks ini misalnya Pras Teguh host sebelumnya dengan Gofar Hilman, saya rasa sih menurut saya ada hal-hal di mereka yang sama-sama punya kriteria yang sama gitu. Dua-duanya vibes-nya tongkrongan, dua-duanya punya kemampuan menggali yang bagus, dua-duanya punya kemampuan komedi, walaupun tentu kemampuannya berbeda. Saya rasa sih mungkin kita bisa objektif bilang Pras Teguh kemampuan komedinya mungkin lebih besar gitu, tapi nggak apa-apa karena Gofar Hilman bukan komedian gitu. Yang dimana hanya perlu beberapa hal untuk bisa kita merasa ini pengganti yang oke gitu. Kita ngerasa, oh ini mah orang yang sangat cocok gitu untuk menggantikan, sehingga orang akan merasa legowo dengan penggantinya gitu. Karena untuk mencari yang sama tentu sama persis itu nggak bisa. Yang penting ada gambaran yang menyerupainya gitu. Sehingga itu jadi patokan untuk penonton ngerasa, oh ini cocok kok gitu, ini cocok kok, bisa kok gitu, ini bisa disukai. Dan mungkin ada yang namanya orang yang nggak suka, tetap ada sih, karena pasti ada aja yang masih ngerasa Pras Teguh lebih baik gitu dibandingkan Gofar Hilman. Tapi kan ini kan bukan tentang siapa yang lebih baik, karena kalau lebih baik kan mah mungkin ada subjektivitasnya di situ. Ada orang yang lebih suka orang seperti Pras Teguh, ada orang yang lebih suka orang seperti Gofar Hilman. Saya yakin ada orang-orang yang ngerasa, wah PWK lebih bagus ya di tangan Gofar Hilman. Saya yakin ada yang seperti itu pasti. Dan itu adalah hal yang wajar. Kalau kita lihat di luar negeri adalah di Amerika misalnya, mereka adalah salah satu contoh negara yang mungkin berhasil, atau beberapa negeri lain mungkin, yang dimana nggak seperti di Indonesia, beberapa program di luar negeri itu seringkali berhasil menggantikan host atau cast dengan sangat baik, sehingga ketika itu digantikan regenerasi terjadi, dan ketika regenerasi terjadi nggak apa-apa untuk orang misalnya ada yang ngerasa, oh lebih bagus zaman ini, lebih bagus zaman itu. Yang penting kan acaranya masih bisa tetap jalan, bisa menerima revenue serupa gitu dalam hal keuangan dan juga jumlah penonton gitu. Sehingga ternyata orang Indonesia mungkin bukan meletakkan program, mengikat program dengan manusianya, dengan hostnya, dengan castnya, tapi lebih kepada banyak rumah produksi mungkin di Indonesia yang nggak berhasil mencari pengganti yang tepat
untuk host atau cast yang sebelumnya gitu. Karena ya PWK ternyata berhasil menggantikan Gofar Hilman, menggantikan Pras Teguh dengan Gofar Hilman gitu. Sedangkan walaupun misalnya beberapa pertentangan tetap ada gitu, misalnya ya tetap ada yang lebih suka zamannya Pras Teguh atau gimana ya, di luar negeri juga misalnya Tonight Show nih, Tonight Show versi luar negeri ya, bukan Tonight Show Vincent Lesta gitu, Tonight Show-nya Jimmy Fallon gitu. Tonight Show-nya Jimmy Fallon kan dia bukan host pertama gitu, bukan host satu-satunya. Sebelumnya ada host-host lain gitu. Misalnya Conan O'Brien juga pernah gitu ngisi Tonight Show gitu. Jadi di sana jauh lebih biasa gitu untuk menggantikan host. Sehingga orang ternyata suka terhadap programnya. Orang tuh suka dengan ide programnya. Siapapun hostnya, kalau hostnya punya sesedikitnya 1-2 hal yang mirip dengan host sebelumnya, punya gaya yang tepat untuk membawakan program tersebut, rasanya tetap bisa jalan gitu. Sehingga Jimmy Fallon bisa menggantikan host-host sebelumnya gitu, dan sekarang masih bisa jalan gitu. Sama seperti PWK yang berhasil digantikan oleh Gofar Hilman gitu. Yang dimana nggak apa-apa juga, nggak ada gue yakin nggak ada saling bencinya di antara kedua host itu gitu. Sehingga kesimpulannya adalah ternyata program bisa digantikan hostnya atau cast-nya selama host atau cast-nya itu memenuhi standarnya gitu. Memenuhi standar itu bukan berarti ada host-host lain atau orang-orang lain yang kualitasnya jelek sehingga tidak tepat ditaruh di program itu. Bukan berarti jelek, tapi lebih kepada nggak cocok untuk beberapa program gitu. Kayak misalnya kita bilang aja ya, misalnya Ruben Onsu, atau jangan Ruben Onsu deh, Raditya Dika misalnya. Raditya Dika disuruh ngegantiin PWK, bisa nggak? Ini kan jadi pertanyaan. Mungkin dipaksain jadinya gitu. Karena kalau kita lihat Raditya Dika dengan Pras Teguh tidak punya vibes yang sama gitu. Ada hal-hal yang kalau dilihat kita bisa bilang secara objektif Pras Teguh dengan Gofar Hilman jauh lebih punya beberapa kedekatan dibanding Pras Teguh dengan Raditya Dika. Raditya Dika mungkin nggak cocok dengan konsep warung kopi, apaan gitu. Mungkin Raditya Dika sangat-sangat tidak warung kopi gitu orangnya. Sehingga kita bisa ngelihat bukan berarti ketika Raditya Dika tidak cocok dengan program PWK itu berarti dia jadi orang yang tidak punya skill atau jelek gitu. Tidak seperti itu. Tapi lebih kepada rumah produksi berhasil menemukan orang yang cocok, orang yang tepat untuk mengisi program yang sedang dia punya gitu. Itu yang lebih krusial daripada apapun gitu. Sebaliknya, kalau kita bandingkan lagi dengan kejadian di Indonesia, kayak misalnya OVJ gitu. OVJ kenapa nggak berhasil digantikan regenerasinya? Itu lebih karena ya orang-orang yang menggantikan nggak cocok aja, mungkin nggak punya vibes yang sama dengan wayang-wayang sebelumnya gitu. Gaya komedinya berbeda gitu. Padahal itu mungkin yang bisa menjadi resemblance, bisa menjadi kemiripan yang seharusnya dicari gitu oleh rumah produksi. Rumah produksi, kalau kita ngomongin OVJ, unik nih. Rumah produksi Trans 7 saat itu alih-alih menemukan cast atau host yang tepat untuk OVJ, alih-alih mereka cari host yang tepat atau cast yang tepat untuk OVJ untuk menggantikan wayang-wayang dan dalang sebelumnya gitu, mereka justru lebih memilih untuk mengganti konsep program OVJ gitu. Itu aneh gitu. Jadi bukannya nyari orang yang tepat untuk ngegantiin orang-orang sebelumnya, mereka ngeganti programnya gitu. Namanya tetap OVJ, tapi programnya diganti sama dia gitu. Gaya programnya, kalau kita lihat makanya entah kenapa OVJ di akhir-akhir tuh kok jadi ada hipnotis, kok jadi ada ini, ada itu. Ini kemana dalangnya gitu. Parto udah nggak pernah muncul sebagai dalang gitu. Ini program apa sih gitu. Jadi rumah produksi Trans 7 malah mengganti programnya gitu. Mungkin disesuaikan sama hostnya. Dan itu jadi aneh. Kenapa lu ngegantiin satu program dengan host-host baru? Terus lu ganti programnya gitu. Lu ubah konsep programnya demi host-host ini, demi cast-cast yang baru ini. Itu jadi aneh. Kenapa lu nggak bikin program baru aja? Nggak usah pakai nama OVJ. Kenapa jadi OVJ-nya lu rubah demi menyesuaikan karakter-karakternya gitu, demi menyesuaikan cast-castnya gitu. Dan gue nggak ada masalah sama castnya ya. Ini bukan tentang, tadi balik lagi, ini bukan tentang gue bilang mereka jelek kualitas komedinya atau jelek tidak punya kemampuan skill untuk ngelawak atau untuk menggantikan senior-senior OVJ yang lainnya, enggak gitu. Sama seperti konteks contoh Raditya Dika yang menggantikan PWK misalnya gitu tadi. Ini bukan tentang kualitas, ini tentang kecocokan sama programnya gitu. Rumah produksi kalau mau mengganti cast atau host sebelumnya dari suatu program, ya harus nyari yang cocok gitu. Itu kuncinya gitu. Bukan ngeganti programnya. Nggak ada masalah sama orang-orangnya, gue mah nggak cocok mungkin. Kayak misalnya Denny Cagur kan sempat di OVJ juga setelah eranya Sule Andre gitu. Denny Cagur gitu, udah era yang baru kan itu. Udah generasi yang baru, Denny Cagur, Rina Nose. Nggak masalah, mereka lucu kalau menurut gue. Denny Cagur, Rina Nose, Po Alpha mungkin lucu mereka mungkin. Tapi kan nggak cocok mungkin sama programnya. Mungkin cocoknya ya
program OVJ yang ke belakang itu mungkin cocok sama mereka, tapi namanya jangan OVJ, itu kan OVJ jadi berubah gitu konsepnya. Jadi Trans7 jadi nggak ngejual programnya di situ, ngejual orang-orangnya. Mereka nggak ngerasa orang-orang yang tepat dengan konsep acara OVJ, sehingga acaranya yang dirubah gitu konsepnya. Jadi bingung gitu. Sekarang berarti ada kesimpulan besarnya bahwa masyarakat, karena sebelumnya gue mikir jangan-jangan masyarakat Indonesia tuh nggak pernah bisa suka terhadap program, mereka lebih suka kepada orang, kepada manusia. Tapi melihat kejadian di PWK, gue jadi mikir lagi, mungkin seandainya rumah produksi bisa berhasil menemukan orang yang sangat-sangat tepat, mempunyai beberapa hal yang cocok dengan gambaran host atau cast sebelumnya, mungkin bisa saja suatu program digantikan cast dan hostnya selama rumah produksi tepat memilih orangnya. Jadi ini bukan tentang masyarakat yang tidak bisa menerima suatu program ketika hostnya digantikan gitu. Tapi ternyata lebih kepada rumah produksi yang harus betul-betul hati-hati gitu dalam mencari host yang tepat gitu. Bukan asal nunjuk, bukan soal ngambil gitu. Betul-betul harus melalui seleksi yang betul-betul dirasa yakin dan tepat gitu. Dan itu perjuangannya tentu rumit dan mungkin gagal berkali-kali, tapi akhirnya jadi satu kesimpulan kalau kita bahas sekarang. Bahwa ya kita punya contoh baru PWK, dan itu menjadikan kita bisa lihat bahwa program akan selalu bagus seandainya dia mempertahankan karakternya, konsepnya, karena itu yang disukai oleh penonton, walaupun hostnya berbeda. Selama hostnya punya karakteristik yang sama. Selama juga host yang sebelumnya tidak punya masalah dengan programnya ya menurut gue. Karena kalau host sebelumnya punya masalah dengan programnya, mungkin itu jadi kendala besar tuh. Jangan-jangan nanti penonton lebih kepada gak suka acaranya lebih karena marah sama programnya gitu. Lebih karena marah sama ininya, orang yang memproduksinya gitu. Kenapa lu jadi punya masalah sama host sebelumnya gitu? Itu jadi kontraproduktif gitu. Sehingga ya nggak masalah kalau mau ada program diganti hostnya dan sebagainya, selama tidak ada masalah dengan host sebelumnya dan lu sebagai rumah produksi berhasil menemukan orang yang tepat untuk mengganti host atau cast yang sebelumnya. Itu mungkin kesimpulannya. Terima kasih, itu saja mungkin untuk video kali ini. Panjang juga ya pembahasannya, tapi rasanya menarik untuk membahas yang kayak gini-gini. Kalau kalian suka dengan konsep seperti ini, silahkan like video ini dan juga komen kalau ada kritikan. Subscribe channel ini kalau mau bantu saya untuk mengembangkan channel ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Bye-bye.